Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami, a- saya Arif Susanti, Pedia Meliani, dan Latifatur Rahman Maiduri ingin mempresentasikan tentang reading comprehension and listening. Yang ada beberapa materi. Yang pertama, listening strategis, yang kedua listening conversation, yang ketiga listening report, yang keempat listening speech and lecture, yang kelima listening test. Saya akan menyampaikan materi yang pertama tentang listening strategis. Mendengarkan adalah salah satu keterampilan yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman mendengarkan adalah dasar untuk keterampilan berbicara, menulis, dan membaca. Untuk melatih keterampilan mendengarkan, penting untuk mendengarkan secara aktif, yang berarti secara aktif memperhatikan apa yang kita dengarkan. Biasakan untuk mendengar buku audio, podcast, berita, lagu, dan lain-lain, dan menonton video dan film dalam bahasa asing. Beberapa jenis mendengarkan. Mendengarkan informasi spesifik. Mendengarkan untuk mengetahui detail spesifik. Mendengarkan inti. Mendengarkan untuk memahami gagasan utama teks. Misalnya kata kunci. Mendengarkan untuk pemahaman terperinci. Mendengarkan untuk memahami semua informasi yang diberikan teks. Lanjut, listening comprehension strategis. Dalam belajar bahasa Inggris dikenal istilah listening strategis. Listening strategis adalah teknik atau aktivitas yang secara langsung meningkatkan pemahaman serta ingatan seseorang pada listening input. Listening strategis diklasifikasikan menurut cara seorang listener memproses input. Dalam real life listening, kita biasa menggunakan strategi tertentu untuk yang tergantung pada alasan atau sebab kita untuk melakukan listening. Listening strategis, top-down strategis, didasarkan pada pendengar memanfaatkan latar belakang pengetahuan tentang topik, situasi, atau konteks, jenis teks, dan bahasa. Pengetahuan latar belakang ini mengaktifkan seperangkat harapan yang membantu pendengar untuk menafsirkan apa yang didengar dan mengantisipasi apa yang akan datang selanjutnya. Strategi top-down termasuk yang berikut. 1. Listening for the main idea. Mendengar gagasan utama. Memprediksi. Drawing inference. Menggambar kesimpulan. Summarizing, meringkas. Bottom up strategis, berbasis teks. Pendengar bergantung pada bahasa dalam pesan, yaitu kombinasi suara, kata, dan tata bahasa yang menciptakan makna. Strategi bottom up meliputi listening for specific details, mendengarkan detail spesifik. Recognizing cognate, mengenal kata serumpun. Recognizing word order pattern, mengenali pola urutan kata. Pendengar strategis juga menggunakan strategi metakognitif untuk merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pendengaran mereka. Untuk menerapkan strategi metakognitif, pendengar melakukan hal berikut.
1. Mereka merencanakan dengan memutuskan strategi mendengarkan mana yang paling baik dalam situasi tertentu. Mereka memantau pemahaman mereka dan efektivitas strategi yang dipilih. Mereka mengevaluasi dengan menentukan apakah mereka telah mencapai tujuan pemahaman mendengarkan mereka dan apakah kombinasi strategi mendengarkan yang dipilih efektif. Listening conversation. Conversation is an activity to deliver speech or discussion from one person to another. Jadi, conversation adalah pertukaran informasi, ide, atau informasi dari satu orang ke orang lain. Dan ada 3 jenis conversation, yaitu yang pertama, structural conversation. Structural conversation adalah jenis percakapan dalam bahasa Inggris yang sesuai dengan grammar. Contoh percakapan. Dira, Doni, may I borrow your notebook? Doni, bolehkah saya meminjam buku catatan milikmu? Doni, yes, you may. Ya, silahkan. Dira, thank you very much. Terima kasih banyak. Doni, waiter, 2 cups of milk cafe. Please. Pelayan, tolong pesan 2 cangkir kopi susu. Penjelasan, susunan kalimat dalam percakapan tersebut sangatlah rapi dan juga sesuai dengan grammar atau tata bahasa di dalam bahasa Inggris. Dengan demikian, percakapan tersebut merupakan structural conversation. Yang kedua, dilanjutkan Mbak Fedia. Functional conversation adalah pelajaran yang ditunjukkan untuk membentuk kemampuan seseorang dalam memfungsikan bahasa menurut tempat dan keberadaannya. Contoh percakapannya, Dira, Doni, may I borrow your notebook? Doni, bolehkah aku meminjam buku catatanmu? Doni, of course, tentu saja. Dira, thanks, terima kasih. Dira, waiter 2 cup of tea, please. Pelayan, tolong 2 cangkir teh ya. Penjelasan, bahasa yang digunakan di dalam percakapan tersebut lebih santai dibandingkan dengan structural conversation, dikarenakan bahasa yang digunakan dalam functional conversation disesuaikan dengan suasana atau situasi serta tempat kejadian. Situational conversation. Situational conversation adalah pelajaran conversation yang ditunjukkan untuk membentuk kemampuan siswa untuk mengenali fungsi-fungsi khusus dalam komunikasi berdasarkan situasi yang tidak formal. Contoh percakapannya, Dira, Doni, may I borrow your notebook? Doni, bolehkah aku meminjam buku catatanmu? Doni, yes please. Ya, silahkan. Dira, thanks a lot. Terima kasih banyak. Doni, waiter, 2 tea please. Pelayan, 2 cangkir teh ya. Penjelasan dari percakapan di atas. Dari percakapan di atas, bahasa yang digunakan menggunakan bahasa yang lebih santai dan sama sekali tidak memperhatikan structural conversation. Listening report. Report text berfungsi untuk menggambarkan manusia, hewan, benda dengan lebih detail melalui proses penelitian. Fungsi report text dapat terwakilkan oleh kata to describe atau to report atau to give general information about atau to explain sesuatu yang digambarkan atau dijelaskan. Intinya report adalah menggambarkan objek apa adanya sesuai dengan hasil pengamatan penulis. Lanjut ya. Listening report.
Report teks berfungsi untuk menggambarkan manusia, hewan, benda dengan lebih detail melalui proses penelitian. Fungsi report teks dapat terwakilkan oleh kata to describe, to report, to give general information about, to explain. Suatu yang digambarkan atau dijelaskan. Intinya, report adalah menggambarkan objek apa adanya sesuai dengan hasil pengamatan penulis. Unsur kebahasaan atau language feature report text. Selain generic struktur, report memiliki unsur kebahasaan atau language feature yaitu general nouns, menggunakan kata yang merujuk pada suatu hal secara umum. Contohnya, dog, lion, atau penyebutan hewan lain secara umum tidak spesifik seperti my dog dan lain sebagainya. Relating verbs atau linking verbs, contohnya is, am, are, look, seem, touch, and lain sebagainya. Timeless present tense menggunakan penanda waktu simple present tense. Contohnya usually, often, always, dan lain sebagainya. Technical terms menggunakan istilah yang berkaitan dengan topik atau pembahasan report text. Contohnya apabila Anda membuat report text mengenai hewan, maka dalam report text tersebut haruslah ada istilah atau penyebutan mengenai hewan. Introducing group or general aspect. Menggunakan bahasa yang memperkenalkan bahasan atau objek penelitian secara umum. Listening speech. Komunikasi dalam bentuk pidato bersifat satu arah karena hanya satu orang yang menjadi pembicara dan mendengarkan bukan untuk diri sendiri, melainkan oleh sekelompok pendengar. Dan dalam pembahasan ini kita tidak akan mempelajari tips berpidato, tetapi kita akan membahas bagaimana cara mendengarkan atau memahami pidato dengan baik. Tips cara mendengarkan pidato dengan baik. 1. Mendengarkan awal pembukaan pidato. Hal ini adalah bagian terpenting dalam mendengarkan pidato, karena dapat memahami seluruh isi pidato. Jadi, dengarkan pembukaan karena hal itu dapat memandu memahami isi pidato. Yang kedua, fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh pembaca. Yang ketiga, perhatikan dan jangan berbicara ketika pidato berlangsung. Yang keempat, dan yang terakhir, dengarkan pertanyaan. Inti dari sebuah pidato hebat adalah sebuah pertanyaan dari pembaca kepada hadirin. Karena memahami pertanyaan berarti memahami ucapan dan pembicara. Sekian.